Yang mencoba menerobos masa demo DPR menabrak pengendara motor di Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa yang kesal kemudian mengejar hingga merusak mobil tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang yang diduga terlibat dalam tewasnya kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Ilham Pradipta. KPK mengungkap adanya sosok yang disebut Sultan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang turut menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda pemirsa? Kasus penculikan dan juga pembunuhan salah seorang pegawai bank, yakni Kepala Cabang dari Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, masih menyisakan banyak tanda tanya. 15 orang telah ditangkap, salah satunya adalah Dwi Hartono yang merupakan seorang motivator dan juga pebisnis yang berperan sebagai salah satu aktor intelektual dalam kasus ini. Pertanyaannya kemudian, apa aja yang menjadi kunci agar kasus ini segera terungkap dan juga apa pula yang menjadi motif di belakangnya? Akan kami bahas bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Saya Tiara Harahap pemirsa. Selain itu kami juga akan hadirkan pembahasannya untuk Anda, di mana mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini menyebut salah satu tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi pengurusan K3 ini dengan julukan Sultan. Julukan Sultan ini mengarah kepada sosok yang bernama Irvian Bobi Mahendro yang merupakan pejabat dalam tubuh Kementerian Ketenagakerjaan. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak dan kepada siapa sebenarnya Bobi ini menyetorkan uang hasil pemerasannya? Seperti yang kita ketahui, kasus ini juga sudah bergulir sejak tahun 2019. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Seorang pegawai bank pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Diduga permasalahan timbul akibat masalah keluarga, cemburu dan tuduhan perselingkuhan. Usai video kekerasannya viral dan menuai kecaman di masyarakat, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya, Jawa Timur resmi menetapkan seorang pegawai bank berinisial AAS, 40 tahun, pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya IGF, 32 tahun. AS langsung ditahan di Rutan Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kekerasan yang dilakukan tersangka ke korban adalah kekerasan fisik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan bantal sebagaimana dalam video yang beredar di medsos. Dan kekerasan ini, pemirsa, ini telah terjadi sejak keduanya menikah pada tahun 2023 hingga akhirnya korban memutuskan untuk pisah rumah pada Januari 2025. Diduga permasalahan tersebut timbul akibat masalah sepele. Setiap ada perselisihan, pelaku langsung membukuli korban. Korban pun tengah menjalani pemeriksaan psikis oleh psikiater, sementara tersangka diancam dengan pasal 44 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta. Dari jumlah tersebut, 9 orang ditangkap Subdit Jatanra, sedangkan 6 lainnya ditangkap oleh Subdit Resmob. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ashisam menyatakan untuk detail peran masing-masing masih dalam pemeriksaan lebih lanjut guna pengembangan lebih lanjut. Sebelumnya, pada Minggu malam 24 Agustus lalu, Polda Metro Jaya telah menangkap 4 orang yang diduga menjadi aktor intelektual dalam penculikan Ilham Pradipta.
Para pelaku ditangkap di dua lokasi yang berbeda dalam waktu yang berdekatan, yakni di Solo, Jawa Tengah dan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi telah mengakui salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbel dan motivator. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Ya, jadi sementara itu update-nya rekan-rekan. Mohon waktu ya. Oke. Ya, nanti kami update lebih lanjut, mohon bersabar. Tim penyidik masih bekerja, ya. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online, ya. Warga Dusun Nyiur, Lembang, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat dengan kondisi posisi leher terjerat. Dengan kondisi mengenaskan, korban diketahui merupakan anggota polisi Mapolsek Sekoto. Warga Dusun Nyiur, Lembang, Kecamatan Lembar, gempar dengan penemuan mayat di perbukitan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Saat ditemukan, jenazah korban dalam posisi terlentang di bawah pohon dengan kondisi leher terjerat tali. Wajah korban juga sudah menghitam dan tubuh korban terlihat sudah membengkak. Korban diketahui Brigadir EFR, anggota polisi Mapolsek Sekoto. Selama ini korban tinggal di permukiman tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP. Polisi pun menemukan beberapa luka pada jasad Brigadir EFR yang diduga akibat benda tumpul. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Itu masih dalam proses lidik. Ya. Kita masih proses lidik ini, karena kan kemungkinan indikasi kita lihat hasil observasi nanti seperti apa. Kalau memang itu ada indikasi kekerasan ataupun ada indikasi tanda-tanda kekerasan, kita akan dalami. Berkoordinasi dengan. Dan kita rapatkan, nanti kita gelarkan, kita mungkin ambil balik ke direktorat. Oh yang seperti apa? Ada luka. Oh ada luka, betul ada luka Pak Dirjen. Ya. Nekat berkendara dengan kecepatan tinggi di tengah kerumunan pengunjuk rasa hingga menabrak seorang pengendara motor, sebuah mobil City Car menjadi sasaran amuk massa di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat sore kemarin. Sebuah mobil City Car melaju kencang hingga menabrak seorang pengendara motor di tengah kerumunan pengunjuk rasa di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada sore kemarin. Dalam video terlihat korban terlempar dari motor dan sempat tersangkut di bagian kap depan mobil hingga akhirnya terjatuh tersungkur. Massa yang melihat kejadian tersebut sontak mengejar mobil yang mencoba kabur. Mobil akhirnya dapat diadang dan hancur akibat menjadi sasaran amukan massa. Pengemudi mobil adalah seorang wanita diduga panik saat melewati perlintasan kereta dan melaju tidak terkendali. Sejumlah warga berhasil menyelamatkan pengemudi wanita dari amukan massa. Pemirsa, dua pencopet babak belur dihajar massa di tengah aksi unjuk rasa di Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya berhasil diselamatkan warga yang ada di lokasi kejadian. Nekat mencopet di tengah aksi unjuk rasa yang tengah ricuh, salah satu pencopet telepon genggam babak belur dihajar massa. Aksi pelaku tertangkap basah oleh korban, beruntung sejumlah warga yang berada di lokasi berhasil menyelamatkan pelaku dan mengamankan ke petugas keamanan salah satu gedung. Warga menangkap dua orang terduga pelaku pencopetan.
Polda Metro Jaya menangkap 351 orang yang diduga melakukan perbuatan anarkis pada aksi demonstrasi di depan gedung DPR Republik Indonesia Senin kemarin. Dari 351 orang tersebut, pemirsa, 196 orang merupakan anak di bawah umur. Setidaknya ada 351 orang. Ya, mereka secara masif diduga melakukan perusakan fasum, kemudian melempari pengendara di jalan tol sehingga mengakibatkan membahayakan pengguna jalan, kemudian menyerang petugas. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Pemirsa, sebanyak 63 karangan bunga menghiasi halaman Kementerian Keuangan sejak Senin siang, bertepatan dengan ulang tahun ke-63 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Puluhan karangan bunga ini dikirim oleh pengurus pusat, 19 Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Dosen ASN Kemdikti Saintek seluruh Indonesia. Jumlah 63 karangan bunga ini dipilih sebagai simbol usia Sri Mulyani sekaligus wujud perhatian dan aspirasi sivitas akademik. Tak hanya ucapan selamat ulang tahun, karangan bunga ini juga membawa beragam pesan aspiratif dari para dosen, termasuk desakan pengalokasikan tunjangan kinerja dosen ASN Kemendikti Saintek yang belum dibayarkan sejak tahun 2020. Adaksi juga menuntut pembayaran tukin untuk seluruh dosen perguruan tinggi negeri tanpa membedakan status kampus serta dorongan kenaikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai bentuk penghargaan. Pemirsa, seorang pria di Lumajang, Jawa Timur berhasil diselamatkan petugas Polsek Gucialit dari aksi amuk warga. Inilah Sulasno, pria berusia 47 tahun yang merupakan warga desa Radoagung Lumajang yang sebelumnya diamankan warga desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Lumajang, usai aksi penipuannya dicurigai warga. Pelaku yang berbekal tanda pengenal palsu staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang berusaha memperdaya warga dengan iming-iming bantuan sosial. Pelaku mendatangi rumah calon korban untuk meminta uang tunai dengan dalih membuka rekening bank sebagai persyaratan pencairan bansos uang tunai dan beras. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti kartu identitas pegawai palsu serta uang tunai. Kini pelaku ditahan di Satreskrim Polres Lumajang untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Hal ini dilakukan dalam rapat paripurna keempat masa sidang 2025-2026 yang dimulai dengan penyampaian laporan dari Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia, Marwan Dasopang. Sebelumnya DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh dalam rapat Panitia Kerja RUU Haji. Dengan perubahan ini, pemirsa, maka seluruh tanggung jawab terkait haji sudah dialihkan sepenuhnya dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh. Rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh ini juga dihadiri perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Kepala BP Haji Daniel Anzar Simanjuntak, dan Menteri Hukum Supratman Andi Gaktas. Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah Republik Indonesia bersepakat: 1. Kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umroh. 2. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan menjadi satu atap atau one-stop service. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umroh.
3. Seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji akan menjadi SDM dan infrastruktur Kementerian Haji dan Umroh. Presiden Prabowo Subianto tengah membidik para oknum jenderal yang bermain di belakang melindungi kegiatan tambang ilegal. Prabowo menyatakan negara kecolongan minimal 300 triliun rupiah dari aktivitas ribuan tambang ilegal di penjuru tanah air. Lantas seperti apa langkah negara menyikat backing tambang ilegal? Berikut ulasannya. Istana sepertinya tengah gerah dengan perilaku para oknum jenderal yang selama ini menikmati setoran cuan dari status backingan tambang ilegal. Presiden Prabowo Subianto pun tak segan-segan akan menyikat para jenderal baik dari TNI ataupun Polri yang coba-coba melindungi praktik tambang ilegal. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Ultimatum Prabowo itu memang bukan tanpa dasar. Aktivitas tambang ilegal di tanah air kian meresahkan. Kekayaan alam dikeruk sesukanya demi memperkaya diri dan kroni. Presiden mengungkapkan ada 1.063 tambang ilegal yang tersebar di penjuru negeri. Potensi kerugian juga tak main-main, minimal 300 triliun rupiah. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Tak hanya menyisakan soal angka, tambang-tambang ilegal ini pun kerap memakan korban nyawa dan meninggalkan dampak lingkungan yang serius. Misalnya, longsor tambang Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat yang menewaskan puluhan orang. Terbaru, 4 orang tewas setelah sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah meledak. Namun apa langkah nyata pemerintah membenahi masalah tambang ilegal dan menyikat jenderal yang melindungi? Karena Bapak Presiden sudah memerintahkan siapapun backingannya, nggak peduli. Penegakan aturan harus dilakukan. Negara nggak boleh kalah dari siapapun, pangkat apapun, jabatan apapun, partai apapun. Dan saya sebagai pembantu beliau, Bapak Presiden, ya saya jalankan. Keinginan Jenderal Presiden Prabowo itu perlu kita apresiasi sebagai langkah politik yang berani sekaligus mendesak. Ya, kenapa saya sebut mendesak? Karena barang ini sudah secara kasat mata udah
tampak di permukaan, tapi tidak ada yang berani untuk mengatakan itu. Dan kita bersyukur Pak Prabowo sudah menyebutkan itu, berarti datanya udah ada, datanya sudah lengkap. Ya. Jadi illegal mining selama ini menjadi salah satu persoalan serius ya dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Kenapa? Karena aktivitas tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan negara, baik itu PNBP maupun pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan ya. Presiden Prabowo juga telah memanggil sejumlah menteri, Kapolri, dan Panglima TNI agar persoalan tambang ilegal segera dibenahi. Strategi disusun supaya para backing disikat, kekayaan alam tak bocor ke kantong pribadi, dan tentunya hasil tambang memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam harus sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara dan harus sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin bersikap tegas untuk memastikan semua sektor pertambangan kita, sektor energi kita itu sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, dikelola untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan negara, bebas dari praktek rente pertambangan. Dukungan untuk Prabowo menyikat oknum jenderal di belakang tambang ilegal kini mengalir di Senayan. Dalam waktu dekat ini, DPR segera memanggil aparat pemilik wilayah guna membahas keinginan Presiden Prabowo Subianto. Kami akan mengundang sejumlah Kapolda, ya, dan akan mengundang Dirgakum dari kementerian terkait sumber daya mineral, ya, Dirgakum ya, kita panggil untuk ya memastikan perintah Pak Prabowo itu dilaksanakan. Pelaku tambang ilegal siapapun, apapun latar belakangnya, apakah masih aktif, apakah sudah pensiun, harus ditindak tegas. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi solusi menertibkan tambang ilegal. Jangan sampai menendang backingan tambang ilegal hanya demi melahirkan pemain baru. Presiden kan paling gampang ya kalau betul-betul mau menyikat jenderal yang nakal. Nggak perlu mereka misalnya secara fisik ke lapangan. Kalau sudah ada datanya tinggal, kalau misalnya dia berasal dari Polri, kan ada Kapolri. Tinggal perintahkan Kapolri aja A, B, C, D, E, F, gitu, namanya melindungi tambang ini. Saya minta untuk dicopot dari jabatannya, sekarang juga proses, gitu. Kan selesai. Kalau presiden kan dengan satu ucapan aja selesai. Kemudian kalau dia TNI, tinggal perintahkan kepada Panglima TNI, hei Panglima, ini ada data A, B, C, D, E, G, Z gitu. Kamu panggili, periksa, kalau terbukti dia proses secara hukum dan copot dari jabatan. Selesai. Tidak mungkin illegal mining itu hanya tambangnya doang di situ. Smelternya lebih parah lagi. Smelter itu dia nerima barangnya penambang, lalu seenaknya dia mengatakan kadarnya sekian, kalau tidak cocok harga kembalikan, ambil saja itu barang. Itu juga mafia menurut saya. Karena barang-barang itu tidak ada mestinya harus dinilai sebagai barangnya negara, dan semua barang-barang tambang itu harus ada PNBP untuk negara. Rakyat pastinya ingin hasil tambang dan kekayaan alam lainnya dikelola sesuai amanat konstitusi. Langkah nyata Prabowo menyikat para backingan tambang kini patut ditunggu. Pemirsa, penculikan disertai pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta masih menyisakan tanda tanya besar siapa otak dan motif pembunuhan tersebut. Kami akan hadirkan narasumber untuk membahas masalah ini. Sesaat lagi pemirsa, usai jeda kami akan kembali.
dugaan penculikan disertai pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta masih menyisakan tanda tanya besar. Siapa otak dan motif pembunuhan? Meski polisi telah meringkus belasan pelaku. Terbaru, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang yang diduga terlibat dalam tewasnya Ilham Pradipta. Polisi pun telah mengakui salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbel dan motivator. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Ya, jadi sementara itu update-nya rekan-rekan. Mohon waktu ya. Oke. Ya, nanti kami update lebih lanjut, mohon bersabar. Tim penyidik masih bekerja, ya. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online, ya. Nanti kami pastikan perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan ya. Hingga kini motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI tersebut belum diungkap secara resmi. Spekulasi liar soal motif kematian korban terus menguap, mulai dari persoalan pribadi hingga dugaan fraud atau kecurangan yang berkaitan dengan kredit fiktif. Lantas, seperti apa kronologi dan apa kunci untuk mengungkap kasus ini? Yaitu pemirsa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kunci untuk mengungkap kasus ini. Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suryani yang merupakan perwira tinggi, Sri Suari maksud kami, perwira tinggi, mantan perwira tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia. Selamat malam, Ibu Sri. Cantik sekali pada malam hari ini sudah hadir bersama kami. Ya, dan juga sudah hadir pula bergabung bersama kami Ibu Hanifah Hasna yang merupakan kriminolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Iva. Malam Mbak. Ya, sehat selalu Mbak Iva. Alhamdulillah. Ya, ini langsung saja kita langsung membahas. Ini adalah perkembangan yang terbaru. Ibu Sri, kita ketahui 15 orang ini sudah ditangkap. Ini belasan orang untuk melakukan penculikan dan juga pembunuhan. Ini menjadi suatu hal yang mungkin menjadi tanda tanya besar. Mengapa demikian? Ya, unik ya kasus ini. Targetnya satu orang tetapi harus melibatkan sekian banyak. Ini menarik untuk diikuti. Kita mau lihat nanti motifnya apa. Bagaimana mungkin peran-peran itu didistribusikan secara tidak terorganisir. Kalau saya melihat ini tidak terorganisir dengan baik. Tidak terorganisir? Ya, tidak terorganisir. Memang ada niat untuk memutus hubungan antara satu kelompok, satu klaster dengan klaster yang lainnya. Nah, karena justru itulah akhirnya kasus ini lebih mudah terungkap. Pada dasarnya dalam kasus pembunuhan itu sepanjang korbannya atau jenazahnya teridentifikasi, lalu bisa dilakukan klarifikasi kepada pihak keluarga, itu relatif lebih mudah mengungkap. Kecuali jenazah ditemukan tidak diketahui identitasnya sehingga tidak bisa ditelusuri mundur. Kan prinsip pengungkapan kasus itu kita menelusuri dari titik awal pertemuan, kita mundur, tarik ke belakang seluas mungkin, sebesar mungkin. 15 orang, makanya polisi belum mengumumkan apakah 15 tersangka atau bagaimana, kita belum tahu ini. Peranannya Maka belum iya, belum tahu. Nah,
peranannya itulah yang akan menentukan status dari yang bersangkutan, apakah dia tersangka, turut mengetahui pun tersangka, walaupun tidak berbuat apa-apa. Turut mengetahui karena dia menjadi bagian dari pelaku, walaupun nanti tingkat peran itulah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi. Menurut saya kasusnya unik karena sebegitu banyak satu korban, apakah banyak itu ada misi-misi yang sama pada top inisiatornya, pada top itu punya kepentingan yang sama, punya background yang sama terhadap satu orang ini. Ini yang menarik nih, sehingga menambah hasanah catatan untuk ilmu kriminologi. Tapi menurut Ibu sendiri tadi sempat disebutkan ada klaster-klaster. Ada berapa klaster kalau dilihat dari polanya ini? Pola yang sudah terungkap walaupun polisi belum mengumumkan secara gamblang kepada publik, tapi dari pernyataan pengacara dan sebagainya sempat mengatakan bahwa yang mereka dampingi adalah pelaku penjemput paksa, pelaku penculikan. Jadi ada yang mengintai, ada yang menjemput massa, lalu diserahkan kepada kelompok tertentu. Itulah yang saat ini dikatakan sebagai eksekutor karena korban sudah menjadi jenazah, gitu. Jadi kemungkinan ini minimal 3. Nah, pertanyaannya, apakah yang kelompok 3 ini bagian dari top leadernya atau tidak? Nanti ini yang menarik. Kalau itu bagian dari top leader, dia tidak terlibat, berarti dia mastermind-nya kan ada di luar kelompok itu. Bisa saja. Tapi ini menariknya kenapa? Karena profesi kita lihat, nah ini memunculkan aneka dugaan di baliknya. Ya, baik, Mbak Iva. Jika tadi sudah disebutkan ada belasan orang dan mungkin ada pelaku penculikan dan juga ada pelaku yang melakukan pembunuhan. Apakah ini artinya motifnya berbeda-beda dari belasan orang tersebut? Oke, baik. Kalau kita lihat ada 3 tingkatan ya Mbak ya. Yang pertama adalah mastermind, yang kedua adalah middleman. Middleman itu adalah perantara yang seperti tadi Bu Sri sampaikan. Yang terakhir adalah hitman atau eksekutor. Nah, masalahnya adalah ketika koordinasi mereka ini tidak baik, padahal ini masuk dalam organized crime yang harusnya sudah terkoordinasikan dari awal itu sudah baik, ini kan nampak tidak sinkron gitu ya di antara pekerjaan masing-masing. Nah, ini seperti yang Bu Sri tadi sampaikan, apakah masing-masing itu masih terjalin hubungannya atau beli putus gitu. Jadi putus sampai di middleman ke hitman itu berbeda orang gitu ya, sehingga sampai 2 hari kemarin itu ditangkap, kepolisian belum mengetahui siapa mastermind-nya, karena bisa jadi si hitman atau eksekutor ini tidak mengetahui di puncak atau seseorang yang memang punya keperluan ini siapa gitu. Jadi mau ditanya seperti apa mereka nggak tahu karena mungkin hubungannya dengan pihak yang tengah atau perantara itu gitu. Jadi ini membuat semakin unik karena untuk melumpuhkan satu orang saja kenapa harus melibatkan sekian banyak orang, dan semakin banyak orang ya semakin banyak, semakin mudah untuk ketahuan. Oh begitu, berarti begitu ya Bu Sri, semakin banyak orang yang terlibat semakin mudah. Ini padahal sudah dikatakan bahwa ini pembunuhan yang terorganisir, Bu Sri. Polanya, modusnya terorganisir, tetapi cara kerjanya tidak terorganisir dengan baik. Karena dia niatnya memutus. Seperti kasus-kasus narkoba itu kan jaringan terputus dengan harapan memutus mata rantai. Tapi ini kan korbannya manusia, bukan barang. Barang itu di delivery ke seseorang, selesai. Kontaknya cuma hanya berdua, belum tentu bisa menyentuh sumber asal barangnya. Ini kan beda, manusia kan. Jadi akhirnya kan mau tidak mau akan ditelusuri gitu. Nah, dia mungkin ini dugaan kita ingin menggunakan cara sel terputus tadi, tetapi tidak apik. Justru dalam kasus-kasus seperti ini makin banyak orang yang terlibat, makin gamblang lah itu persoalan. Bu Sri Suari, kita ketahui pula bahwa sampai dengan saat ini pihak kepolisian belum mengumumkan nama tersangka. Apa yang kemudian menjadi hal yang perlu difokuskan ataupun kunci agar bisa terungkap siapa yang menjadi pelaku di balik itu? Pertama-tama kita harus apresiasi kepada pihak kepolisian. Kepolisian tidak mencari popularitas dengan bekerja cepat mengumumkan. Tidak. Justru dari aneh. Nah,
ada keanehan, ada ketidaksempurnaan yang dikerjakan yang membuat polisi penasaran nih. Apa sih konstruksi yang sesungguhnya? Nggak usah buru-buru, nggak usah ada di dalam tekanan publik. Apapun harapan publik, running well, lurus aja, fokus. Jadi ini menurut saya, makanya saya memantik teori-teori baru nantinya mungkin ya, pengalaman-pengalaman baru yang memperkaya bidang kriminologi. Kenapa sampai seperti ini? Kita mau bilang ini organized crime? Yes, karena dilakukan secara bersama. Tapi ketika bilang organized, itu kan strukturnya jelas, langkahnya jelas, polanya jelas. Ini justru tidak jelas. Nah, sekarang polisi sudah menangkap 15 orang. Apakah 15 itu semua tersangka? Belum tentu. Ataukah hanya orang yang mengetahui, sekalipun mengetahui tetap dia statusnya tersangka. Karena ketika dia mengetahui kejahatan, tidak melaporkan, berarti dia masuk ke bagian konspirasi. Masuk ambil bagian sebagai konspiratif. Kecuali itu di situ ada hubungan darah. Bapak saya nggak mungkin melaporkan ayah saya. Golongan sedarah ya 3 tingkat itu ya, vertikal bukan horizontal. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya polisi ekstra bekerja tapi asik. Ada rasa penasaran. Mohon maaf, selugu itukah atau mau bilang ke ini selugu itukah gitu caranya bekerja, atau ini over excessive, artinya tidak diniatkan tetapi bablas. Ini menarik. Ini menarik nanti, dan itu menjadi bagian dari contoh dokter kepolisian tidak menjelaskan jam kematian dan sebagainya. Ini sengaja dirahasiakan agar dilihat konstruksinya itu secara utuh. Dari konstruksi yang secara utuh itu, Mbak Iva, apakah Anda melihatnya bahwa dari ada yang melakukan pemerasan dan juga pembunuhan tersebut, modusnya ini sama? Artinya kedua pihak ataupun ketiga klaster itu memiliki modus yang sama, ataukah memang tujuannya untuk membunuh atau hanya penculikan saja? Nah, untuk membunuh atau penculikan saja ini belum kita ketahui, karena apakah ini kematian korban ini by design atau by accident. Kalau tadi itu secara organisasi saja mereka sudah tidak sepakat dari atas sampai ke bawah, berarti kan ada yang miss di antara mereka. Sehingga mungkin perintahnya A dilakukan B. Jadi untuk mengetahui by accident atau by design, itu kita tunggu kepolisian yang dengan sangat hati-hati mengungkap kasus ini. Dan yang menjadi menarik pula, salah satu yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Dwi Hartono yang merupakan seorang motivator dan juga pebisnis. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar, mengapa orang yang begitu banyak memberikan energi yang positif kepada masyarakat lewat motivasinya, ini justru terlibat dalam kasus ini, ibu-ibu. Nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan para pelaku ini terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Aksi pelarian pelaku terhenti setelah mobil pelaku dihentikan petugas kepolisian dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan ini, 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA berhasil ditangkap. Tak butuh waktu lama, polisi kembali menangkap 1 pelaku lainnya berinisial C di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. DH merupakan salah satu dari pelaku yang dikenal sebagai pengusaha sukses hingga motivator yang kerap berbagi tips dan inspirasi melalui akun media sosial dan channel YouTube miliknya. DH tinggal di kawasan mewah di wilayah kota wisata Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, yang kini nampak kosong dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Ia lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada 6 Oktober 1985. Menurut pengakuannya, ia memulai merintis bisnisnya sejak masih di bangku kuliah pada 2006. Usaha yang ia dirikan kian berkembang sampai 2012. Namun tiba-tiba usahanya pun mengalami kebangkrutan dan harus memiliki banyak hutang hingga miliaran rupiah. Sosok DH yang dikenal baik dan tekun ini mulai bangkit dari keterpurukan usaha pada 2015.
Ia mulai mendirikan beberapa perusahaan dan yayasan yang berfokus pada pendidikan, yakni bimbingan belajar. Kini DH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja menghilangkan nyawa Muhammad Ilham Pradipta dengan cara yang sangat keji. Melalui pesan singkat, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim membenarkan peristiwa penangkapan ini. Keempat pelaku diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik peristiwa penculikan dan juga pembunuhan terhadap Kepala Cabang Pembantu BRI Ilham Pradipta. Untuk menyelidiki motif dan juga peran, para pelaku kini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita lanjutkan perbincangan kami, Mbak Iva. Kita sama-sama tadi sudah melihat profil dari Dwi Hartono. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar karena seorang motivator terlibat dalam kasus ini. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau di kriminologi disebut dengan pseudomoralisme. Jadi moral yang nampak baik, dari ini secara individu ya, individu yang nampak baik, bermoral baik, bernilai-nilai baik, biasanya orangnya soleh gitu ya, tetapi dia bisa melakukan kejahatan dan itu biasanya dipakai untuk menutup dirinya. Dan dalam kejahatan pula, dalam kriminologi pula disebut dengan simulakra, yaitu citra diri yang diwujudkan, ditampilkan untuk menutup kondisi diri yang sebenarnya. Nah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terkenal gitu ya, pejabat dan lain-lain, sehingga ketika dia melakukan kejahatan, orang tidak akan mudah untuk percaya. Bahkan masyarakat akan menilai gini, nggak mungkin dia melakukan itu karena dia dermawan. Kan kita tahu kan dia dermawan sekali. Nah dari kondisi-kondisi seperti ini, dari kepercayaan masyarakat yang tinggi, biasanya menurunkan persepsi bahwa dia itu orang jahat. Jadi dari 10 jadi turun menjadi 6. Karena perilaku baiknya itu sudah diterima manfaatnya oleh masyarakat. Nah ini yang justru berbahaya. Jadi kalau orang jahat, tampilannya jahat, wajahnya buruk, itu kita sudah ada warning langsung ya secara kasat mata. Tetapi orang-orang yang demikian yang seharusnya kita ada warning khusus terhadap diri kita. Ya, peranan dari Dwi Hartono ini, Bu Sri, merupakan aktor intelektual. Apakah aktor intelektual ini bisa diartikan bahwa dialah aktor utamanya ataukah bersamaan dengan pihak-pihak lainnya? Kita jangan buru-buru dulu sebelum polisi merilis. Jadi kita jangan terbawa oleh arus opini yang berkembang berdasarkan pendapat orang per orang, tetapi kita tunggu, kita bersabar sejauh mana peran dia. Apakah dia benar ada di atas top playernya ataukah ada di middle. Bisa jadi karena ini 15 orang belum diumumkan secara jernih secara utuh oleh pihak kepolisian. Nah, kembali ke Dwi Hartono tadi. Fenomena seperti inilah yang menggugurkan teori Lombroso. Dulu wajah itu seolah-olah menjadi bisa kita ramalkan ini punya perilaku yang buruk. Sekarang gugur ilmu itu karena ada fenomena ini. Bagaimana seseorang membangun persepsi dirinya di hadapan orang lain, personal branding dia yang sempurna, sehingga menumbuhkan value-value yang memunculkan penghargaan atas dirinya, termasuk terhadap orang yang menilai. Nah, inilah yang akhir-akhir ini banyak penyakit-penyakit yang dalam tanda kutip nggak nyangka ya, nggak nyangka ya. NPD, psikopat, itu semua orang yang di lingkungan, bukan lingkungan link dalam, link layer kedua pun mengatakan dia baik. Begitu jagonya, tapi begitu pada layer pertama hubungan emosional mereka, baru tuh. Sehingga acap kali korbannya itu tidak dipercayai oleh publik. Kamu aja yang aneh, kamu aja. Jadi ini juga kejadian ini memberikan informasi kepada kita, kepada semua orang tua bahwa penampilan-penampilan yang dalam tanda kutip over dari kenormalan wajib diwaspadai, wajib dikritisi. Dan tidak hanya dari Dwi Hartono, ada 15 orang. Apakah dari Mbak Iva sendiri melihatnya dengan adanya belasan orang yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, mungkinkah ini memang satu orang yang merupakan korban bermasalah dengan belasan orang, artinya urusan pribadi? Kembali lagi kita tidak boleh mendahului
pihak kepolisian, tentunya. Tapi bagaimanapun juga kalau kita melihat perannya dan bagaimana cara mereka melakukan kejahatan gitu ya dengan memukul sedemikian rupa, nampaknya ada kondisi-kondisi emosional yang mereka pengen tunjukkan gitu. Apakah ketika menemui korban itu pelaku ingin meminta tanda tangan tertentu agar proses kreditnya itu disetujui atau bagaimana, tapi si korban tidak memberikan gitu ya. Artinya kan tetap ada hubungan di antara mereka gitu. Tapi hubungan di layer mana itu sampai sekarang kita belum mengetahui. Iya, tentu kita tunggu nanti perkembangan dari pihak kepolisian juga untuk hal itu. Dan sementara itu yang juga menjadi pertanyaan Ibu Sri, bahwa tidak hanya dari tadi 15 orang itu, Dwi Hartono ini juga menjadi salah satu yang paling banyak disoroti karena tadi adanya kaget dari masyarakat dengan orang yang menjadi motivator dan juga itu. Apakah tidak ada kekhawatiran dari pelaku ini sendiri karena sudah banyak yang mengenal terhadap pelaku, namanya mungkin terseret dalam kasus yang begitu keji seperti ini? Nggak usah khawatir soal itu. Kalau konstruksi persoalan hukum tergantung perbuatannya. Kalau perbuatannya itu tidak didukung alat bukti, tidak bisa apa-apa juga. Jadi apapun persepsi publik itu hal yang terpisah dengan fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian akan menggelar hasil penyidikannya itu di meja hijau. Nah, maka reputasi kepolisian lah yang akan terancam kalau kita mengikuti arus. Jadi nggak usah khawatir itu. Kalau penyidik kita siap tidak populer, siap untuk dibenci, saat itu fokus ungkap, oh ini perannya ini didukung bukti, ini kaitannya dengan ini, begini. Jadi itu semua terdukung oleh fakta sehingga membuat satu konstruksi utuh. Ketika dari 15 ada yang out umpamanya karena tidak terlibat sama sekali, ya memang karena memang tidak ada fakta yang menunjukkan dia terlibat gitu. Sampai dengan sini masih ada fakta-fakta yang masih terus diselidiki, terutama juga yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dari saksi-saksi ini. Apakah ini juga menjadi peranan penting untuk mengungkap bagaimana yang menjadi peranan dari Dwi Hartono ini? Karena kita ketahui bahwa usahanya juga banyak, bisa dibilang rumahnya pun juga mewah dan bisnisnya pun banyak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, baik. Kalau kita melihat ya Mbak ya, tadi pertanyaan sebelumnya itu sebetulnya saya belum beres menyampaikan. Bahwa sebetulnya dari ke-15 orang ini apakah memang terlibat? Nah, kalau kita dugaan motif itu kan bisa dugaan finansial. Kemudian ada dugaan personal atau dendam. Lalu simbol-simbol tertentu gitu ya. Atau karena ada permasalahan lain yang kita nggak tahu oleh siapa. Nah, kita yang mencari fakta tadi adalah sebetulnya dari 15 orang ini yang ada hubungan dengan korban ini siapa? Dan hubungannya hubungan apa? Kalau ini dalam kondisi korban ini adalah seorang profesional di sebuah bank, berarti apakah dia punya dari 15 orang ini apakah punya sangkutan dengan bank atau ada urusan dengan bank. Nah, inilah yang membuat dari 15 orang ini bisa kita tentukan apakah benar-benar ada hubungan langsung atau memang mereka hanya bayaran gitu. Tapi terkait dengan bisnisnya yang banyak, kan kita nggak tahu dia dapatnya dari mana gitu ya. Karena dia kalau lihat dari berita yang beredar, dia juga mengajukan kredit yang cukup banyak dan itu mungkin dipakai untuk menggunakan usahanya. Kembali lagi secara personal, apakah memang dia itu orang yang beneran jahat atau dia itu orang-orang dalam simulakra atau pseudo moralisme tadi itu. Tapi kan faktanya para pelaku ini menculik dan juga sempat membuang hingga ada unsur pembunuhan di situ. Apakah memang ada unsur dendam di dalam ke-15 orang yang saat ini ditangkap? Bisa jadi motifnya itu bukan motif tunggal, tapi dua motif. Finansial dan dendam. Artinya ketika finansial adalah sesuatu secara profesional tidak dikabulkan atau tidak di-approve, lalu dia sakit hati. Nah, sakit hati inilah yang membuat ada dua motif ini yang mendasari pelaku melakukan hal ini. Ditambah lagi dengan melakukan dengan banyak orang, itu sebetulnya apa motifnya, kenapa sampai melibatkan banyak orang gitu untuk melumpuhkan satu orang. Ini kan yang
sampai saat ini masih menjadi misteri Iya, untuk kita. masih menjadi misteri dan juga tanda tanya besar. Ibu Sri, dari 15 orang tersebut yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dibutuhkan berapa lama waktu untuk kemudian mengungkap kasus ini ataupun malah justru ada orang-orang lainnya yang terlibat yang ditahan oleh pihak kepolisian? Kalau dari persoalan waktu, kasus pembunuhan cukup banyak waktunya. Penyidik memiliki waktu pertama 20 hari, bisa diperpanjang 2 kali 20 hari. Nah, pada saat nanti tahap di kejaksaan juga masih bisa digunakan oleh penyidik. Jadi nggak usah khawatir masalah waktu. Nah, kita ikuti saja. Yang perlu kita kawal adalah dari kasus ini sebenarnya kalau ini sudah terjadi. Tapi dari paradigma positif, kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya barangkali ini menjadi penelitian baru bagaimana organisasi kejahatan itu tidak bisa dikatakan seorganisir itu. Nah, ini barangkali ini ada rumusan ulang nih. Kriteria organized crime itu ini secara terus di sisi yang lain adalah dari aspek relasi sosial, bagaimana orang-orang yang menampilkan diri demikian luar biasa ternyata berbanding terbalik dengan perbuatannya. Yang ketiga, ada hikmahnya lagi adalah perbankan. Kalau benar berkorelasi dengan profesinya si korban, nah perbankan juga harus membangun sistem nih. Membangun sistem bagaimana untuk pengamanan para karyawan-karyawannya yang seperti ini. Bagaimana bisa bocor keluar bahwa saya yang bertugas meng-approve. Itu sebenarnya nggak boleh dong. Harusnya tetap perbankan itu sebuah lembaga yang tidak mengizinkan. Hal-hal seperti ini kan akhirnya membuat kita transparansi tetapi tidak telanjang. Kalau ini kan, nah ini memperbaiki sistem, paling tidak ada 3 hikmah yang saya lihat. Nah, berikanlah waktu kepada kepolisian, kita apresiasi, saya juga apresiasi dengan teman-teman media, ungkap motifnya ini yang menarik. Karena motifnya ini akhirnya akan bermanfaat banyak. Iya, tentunya kita juga tunggu dan juga kita terus apresiasi pihak kepolisian. Kita tunggu bagaimana motif dan juga modus serta tersangka yang akan diungkapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih Bapak waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali. Pemirsa, KPK mengungkap adanya sosok yang disebut sebagai Sultan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang turut menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang akan kami hadirkan dialognya bersama rekan saya Tiara Harahap sesaat lagi. Salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan dijuluki Sultan oleh mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel. Julukan itu disematkan Noel kepada Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025. Dari Bobi Mahendro pula, Noel menerima sepeda motor merek Ducati. Dalam perkara ini, Bobi Mahendro diduga menerima aliran dana hasil pemerasan sebesar 69 miliar rupiah dalam kurun 2019-2024. Uang tersebut diduga dipakainya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan seperti belanja, hiburan, hingga membayar uang muka DP rumah. KPK mengungkapkan hanya Irvian Bobi Mahendro dari 10 tersangka yang dijuluki Sultan oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan. Lantas, kepada siapa saja Bobi menyetor uang tunai hasil pemerasan, di mana kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2019? Apakah mantan menteri di pemerintahan sebelumnya dan saat ini mengetahui praktik kotor Sultan Bobi Mahendro? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini. Sudah ada di sebelah saya Bang Teguh Nasrullah yang merupakan pakar hukum dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Bang Nasrullah. Baik, kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Saur Siagian yang merupakan pegiat anti korupsi. Selamat malam Bang Saur. Merdeka. Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, saya boleh ke Bang Saur terlebih dahulu. Kita langsung saja Bang berkaitan dengan julukan Sultan yang kemudian disematkan oleh Noel kepada salah satu tersangka juga kemarin. Kalau Anda melihat
sebagai pegiat anti korupsi, begitu. Julukan Sultan ini menggambarkan apa sebenarnya, Bang? Penghinaan menurut saya ya, artinya kan ketika yang kita maknai Sultan itu kan raja yang memang punya tahta. Tapi ternyata ini kan Sultan yang dimaknai duitnya banyak karena memang tempat pengumpulan korupsi. Nah oleh karena itu saya kira para Sultan bisa tersinggung dengan sebutan-sebutan ini, padahal sebenarnya kan hasil korupsinya itu kan di tangannya si Irfan. Nah yang itu yang kita sesalkan, mengapa Noel bukan saja membongkar karena dia teriak-teriak selalu soal korupsi dihukum mati gitu ya. Nah oleh karena itu saya sih mendorong, karena ini kejahatan kemanusiaan menurut saya ya, karena korban akibat dari peristiwa, kalau kita lihat kronologis yang dikatakan oleh KPK ada 153 juta sekarang pekerja kita. Bayangkan ketika saya selalu mengatakan mencari kerja atau mendapatkan pekerjaan itu begitu sangat istimewa dan harus dibayar melampaui gaji UMR. Nah oleh karena itu menurut saya selalu dorong pernyataan daripada Noel bahwa korupsi dihukum mati, dia harus juga konsisten. Saya bahkan mendorong, karena memang kan secara aturan kan itu saya kira masih ada. Jadi supaya konsistensi, karena dia nggak selalu ngomong sekali itu, tetapi di mana-mana dia kampanye bahwa harus serius untuk memberantas korupsi. Ternyata bahkan perampok uang atau koruptor itu dijuluki Sultan. Jadi para Sultan Hamengkubuwono bisa tersinggung dengan julukan Sultan, padahal yang kita tahu adalah para biangnya koruptor gitu loh, Mbak Tiara. Baik, saya bergeser ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, Anda banyak sekali menangani kasus korupsi, begitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan istilah Sultan ini, apakah di setiap kasus korupsi ini selalu ada peran ini, Bang? Jadi gini, saya ingin menyampaikan gini, sebelum saya masuk ke tindak pidana korupsi, saya ingin bahas terlebih dahulu terkait dengan pengaturan di KUHP. Ada pasal 55 dan 56 KUHP, yang mana di situ pelakunya lebih dari satu orang. Nah, terus dalam kasus-kasus seperti ini, pelakunya pasti lebih dari satu orang. Terorganisir begitu? Ada yang pasal 55 itu ada beberapa macam pelaku. Pelaku turut melakukan, membantu, menyuruh melakukan, dan membujuk melakukan. Di pasal 56 itu membantu melakukan. Oleh karena itu saya yakinnya KPK akan mendalami ini. Nah, masalahnya adalah tergantung politik hukum di bidang penegakan hukum yang ingin ditegakkan oleh KPK apa. Politik hukum ini bukan hukum politik ya. Politik hukum ini arah kemana penegakan hukum ini. Mau berantas ala kadar tempel-tempelan saja atau benar-benar mau berantas. Kalau mau berantas, pasal 55-56 ini harus diterapkan dalam kasus ini. Nah, terkait dengan kasus-kasus korupsi yang ada sekarang ini, saya menyayangkan apa yang terjadi dengan Noel ini. Akhirnya saya sampai ke satu kesimpulan bahwa Indonesia sedang mengalami kemunafikan yang amat dahsyat. Kita berbicara A, berbuat B. Kita hanya manis di mulut, tapi perbuatan kadang-kadang tidak selalu. Dan yang saya sering lihat itu adalah kita hanya kencang dan keras sekali mengecam orang lain korupsi. Pada saat yang sama kadang-kadang mungkin 5 menit yang lalu kita baru melakukan koruptif. Nah, saya ingin katakan bahwa garis penegakan hukum, arah penegakan hukum dari KPK ini penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah arah penegakan hukum dari pemerintahan Prabowo. Bagaimana? Apakah mampu memberantas sampai akar atau tidak begitu ya? Tapi kalau Anda lihat banyaknya kasus korupsi di Indonesia ini selalu ada ya peran sebagai Sultan, tanda kutip itu tadi. Istilahnya macam-macam. Ada yang pakai Sultan, ada yang pakai itu. Nah, begitu ada Sultan, kemudian sudah ramai di Sultan, kemudian istilah Sultan itu pasti menggema di unit kerja tertentu di Depnaker misalnya. Kan ini kan di Depnaker ya, Kemenaker ya. Sudah Sultan. Dan jadi berarti itu kan isu itu sudah ramai. Kenapa di antara sesama mereka, kalau di antara mereka ada nilai-nilai anti korupsi, ya.
tidak melaporkan dari awal. Kan ini kejadiannya sudah cukup lama kalau kita lihat itu. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan Pak Prabowo bahwa saya sampai saat sekarang ini masih sangat percaya beliau punya komitmen yang tinggi untuk pemberantasan korupsi. Karena saya ingat pada tahun 2019 kami sering bertemu dan saat itu beliau memaparkan bagaimana konsep pembangunan ekonomi itu hanya bisa kalau hukum dibangun dengan baik. Nah itu Tentu saat kita itu juga saya berharap. sedih sekali kenapa 2019 beliau tidak memimpin negara ini sehingga tidak hancur seperti sekarang. Nah, Sudah disinggung berkaitan dengan 2019 oleh Bang Nasrullah begitu ya. Bang Saur, ini sudah terjadi juga sejak 2019 informasinya 69 miliar Bang yang kemudian ini sudah diterima. Nah, bagaimana ini bisa terjadi pembiaran sampai bertahun-tahun kalau Anda melihat? Iya. Makanya mungkin tadi Dr. Nasrullah kan sudah bilang soal politik hukum kita. Saya mengatakan setelah peristiwa ini, kita main-main sesungguhnya memberantas korupsi. Coba bayangkan kalau kita buat contoh di Departemen Tenaga Kerja. Sebenarnya ini kan pengembangan dugaan korupsi di tenaga kerja asing kan. Nah ternyata pada saat yang sama ketika sudah ada OTT di TKA, di sini juga tetap jalan. Artinya adalah seperti sebenarnya pemberantasan korupsi itu adalah main-main. Nah makanya saya dorong, sesungguhnya kalau ada pepatah Afrika mengatakan, kalau kita melakukan yang sama dengan cara yang sama mengharapkan hasil yang berbeda, itu bahasa Inggrisnya itu insanity, itu gila. Nah oleh karena itu saya kira sudah saatnya sesungguhnya politik hukum yang disinggung tadi Nasrullah, bahwa KPK sudah saatnya menurut saya yang belum diterapkan itu adalah hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Karena apa? Korupsi itu bukan saja pelanggaran daripada kemanusiaan, tapi juga pelanggaran HAM, di mana hak orang sosialnya diambil, pendidikan, hak pendidikan kemudian dikorup, dan juga lebih dari itu hak keadilan. Sehingga menurut saya dengan demikian, ini kasus Detnaker tahun 2019. KPK harus bertanggung jawab ketika dia sudah menyebut tempus, dia harus menuntaskan pada tahun 2019 kepada siapa saja aliran dana tersebut. Nah, kalau tidak saya kira ini ya saya bilang akan seperti tadi Mbak Tiara bilang, ini jangan-jangan tai ayam sehingga memancing orang akan terinspirasi semakin korupsi, kemudian dihukum 3-4 tahun dengan remisi, hitung-hitungannya tetap mereka kemudian dapat keuntungan, Tiara. Oke, dari Anda sendiri menilai Bang, 69 miliar yang kemudian ini sudah dilakukan sejak tahun 2019, Sang Sultan ini sudah menyetor kemana saja? Logikanya kalau Noel dalam 2 bulan aja 3 miliar. Pertanyaannya adalah apakah ada jaminan yang lain tidak nyetor? Karena dia kan wakil menteri. Ini kita bicara struktur organisasi. Nah saya bersyukur kan sekarang KPK sudah mendalami, kemudian melakukan penggeledahan ke rumahnya, dan KPK sudah berjanji akan menerapkan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah saya kira karena pidana asalnya sudah ada, harus dimiskinkan bukan saja yang 10 atau 11 orang ini, tetapi 2019 siapa saja. Baik. Kalau dalam hitungan sekian 69 miliar dalam apalagi 4 tahun misalnya. Karena pemerintahnya sudah beda, menterinya juga saya sudah berganti begitu ya. Itu. Oke. Saya ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, kalau kita berbicara mengenai praktik korupsi yang sudah berjalan dari 2019 ini, bahkan kemarin KPK juga sudah menyebut akan memanggil baik itu menteri saat ini maupun menteri pada saat itu, seberapa mungkin aliran dana ini sebenarnya diketahui oleh para menteri? Nah, ada 2 poin isu yang penting di sini ya. Kalau KPK mau mengusut tuntas, jangan setengah jalan. Seluruh komponen masyarakat, kekuatan negara harus memberikan dukungan penuh kepada KPK. Nah, dukungan dari DPR, dari Presiden ya, memberikan dukungan kepada KPK. Bahkan KPK ketika pada saat personil kurang lengkap, kan tidak sebanyak kejaksaan dan kepolisian, merangkul teamwork bersama kepolisian, kejaksaan, ayo kita kejar ini. Dan bersihkan satu persatu departemen. Kalau sekaligus hanya sekedar sporadis tangkap ini, sampai kapan kita mau harus menangkap? Nah, oleh karena itu, saya mendukung penuh langkah KPK mengusut itu. Yang kedua adalah, bagi saya ini kasus penangkapan ini kan 1-2 sporadis saja. Tapi ada korupsi yang sangat brutal dan menjijikkan di depan mata kita, seolah-olah tidak tersentuh hukum, semua diam, termasuk kita ini diam.
media diam, Pak DPR diam, para ketua umum partai diam, ya. Korupsi apa? Penempatan orang-orang yang tidak capable di komisaris-komisaris perusahaan negara, BUMN. Nah, ini kan mengerikan sekali. Orang-orang hanya karena pernah memberikan dukungan ditempatkan itu, dan itu merajalela sekarang. Seolah-olah itu bukan uang negara yang keluar sia-sia. Itu seperti pemberian suap oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu yang telah mendukung dia, tapi menggunakan uang negara. Ini seharusnya KPK jeli melihat ini. Ini juga menjadi sorotan tentunya, tapi kita tentunya harus fokus terhadap pembahasan kita hari ini. Makanya saya bilang, kalau KPK mau bergerak di semua sektor, ajak kepolisian, ajak kejaksaan, bersama timbuk rumuskan, dan sama-sama tidak ada ego kelembagaan, ego sektoral. Kepentingan tertentu bangsa begitu dan ya. negara. Baik. Nah, pertanyaannya apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK jika ingin melakukan ini? Kemudian juga menelusuri aliran-aliran dana yang sekian banyak tentunya dari tahun 2019. Dijawab nanti, ditahan. Bang Nasrullah, kita akan jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya. Akan langsung melanjutkan ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, tadi kita sudah sedikit membahas mengenai apa yang seharusnya dikerjakan untuk memberantas ini sampai ke akar rumput begitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai KPK, apa yang harus awalnya dilakukan oleh mereka untuk setidaknya men-tracing, menelusuri aliran dana ini, Bang? Ya, kalau Anda bicara menelusuri dana ini sebenarnya sangat tergantung kepada sikap pemerintah dan DPR menyelesaikan undang-undang aset tracing. Nah, kalau pemerintah dulu Pak Jokowi tidak menyelesaikan itu, maka seharusnya pemerintah Pak Prabowo mendorong segera penyelesaian undang-undang aset tracing. Nah, nanti ketika pemerintah Prabowo sudah mendorong itu, DPR lelet, baru kita sama-sama mengejar DPR untuk itu. Mohon DPR hati-hati juga ini, Anda sudah disorot oleh masyarakat sampai ada kejadian mobil DPR dihancurkan. Jadi jangan terlalu bangga dengan posisinya itu. Ya kan korbannya orang lain. Dipikir DPR. Kan korbannya orang lain. Begitulah marahnya masyarakat terhadap DPR. Dulu Anda bangga pakai plat mobil merah. Warna nomor plat merah. DPR. DPR itu ada nomor khusus. Dan Anda pakai bunyi segala macam. Tapi sekarang coba berani di jalan. Sedang dicari Anda oleh masyarakat. Jadi tolong ingat kembali lagi kepada tujuan dasar Anda maju sebagai anggota DPR. Selesaikan undang-undang aset tracing. Berangkat dari situ dulu ya, Bang Nasrullah ya. Kemudian jangan juga Anda tidak mau menyelesaikan undang-undang aset tracing itu karena Anda takut nanti aset saya di tracing karena saya seperti menjiprat air kena ke muka nanti. Nah, tapi lihat dong ini untuk kepentingan bangsa dan negara, anak cucu Anda ke depan. Baik. Nah, satu, yang kedua adalah ketika undang-undang belum ada, maka KPK, bukan hanya KPK, kejaksaan, kepolisian memperdalam undang-undang TPPU, masuk ke setiap kasus yang ada kaitannya yang bisa dijadikan dasar masuk TPPU, jadikan itu. Tapi jangan sekedar tempelan untuk ramai-ramai di sprindiknya muncul TPPU tapi perbuatannya nggak ada. Baik. Nah, saya berharap KPK ke depan ini begitu dia masukkan undang-undang TPPU di dalam sebuah tuduhan, termasuk dalam kasus Noel ini kan juga akan dimasukkan. Nah, saya yakin TPPU kasus itu ya. Noel sangat jelas ya, karena sudah dia pamerkan, KPK mau memamerkan mobil-mobil dan motor-motor dan kemewahan lainnya. Baik, Bang Nasrullah. Saya rasa seharusnya masuk. Kalau nggak masuk ya kita masuk ke KPK lah. Baik, Bang Saur. Kalau kita melihat banyak yang kemudian menyoroti Menteri Tenaga Kerja tentunya ya. Anda percaya bahkan kedepannya akan diperiksa? Saya pikir harus kan, karena kalau tempusnya itu kan sudah jelas gitu kan, apakah berhenti kemudian di situ. Tapi kan yang sangat serius saya kira tidak bisa kita hanya di Kementerian Tenaga Kerja, Mbak Tiara. Ingat, sekarang kita juga lagi disidik soal korupsi di Kementerian Agama. Kemudian juga ada 2 kasus di Kementerian
pendidikan. Betul. Sebelumnya kita digemparkan dugaan temuan hampir 1 triliun di Mahkamah Agung. Dan kemarin kita juga mendengarkan hampir semua Komisi 11 diduga, 2 udah tersangka mendapatkan dana CSR. Kemudian juga yang terjadi juga diduga bahwa Kepala Kajati Sumatera Utara, Kajati kami juga diduga mendapatkan uang juga korupsi di PUPR. Ya. Itu hanya contoh sederhana, Mbak Tiara, bagaimana seriusnya kalau 2 lembaga kementerian mencerdaskan bangsa, Kementerian Pendidikan, kemudian ada 2 kasus, kemudian membesarkan hati kita, mencerahkan diri kita Kementerian Agama. Bukankah bisa kemudian kita diduga simpulkan semua kementerian sebenarnya adalah sudah diduga korupsi? Nah, pengadilan kita udah jebol, itu Mahkamah Agung kita. Lantas bagaimana memastikan pejabat-pejabat ini, salah satunya kalau kita berbicara mengenai Menaker, begitu ya, nantinya akan diperiksa, Bang? Nah, mau tidak Karena mau. tampaknya sulit terjamah ya untuk Saya kira level menteri ini. Saya kira kita sudah buktikan beberapa waktu yang lalu misalnya, bahwa KPK kemudian menetapkan sekjen partai daripada, katakanlah, partai pemenang misalnya. Terlepas dia dapat amnesti. Nah, kemarin juga sudah ditetapkan menteri agama sudah juga tersangka dugaan korupsi, Mbak Tiara. Saya kira kita tidak lagi ada alasan kemudian kita menuduh bahwa KPK kemudian tidak berani, bahwa 2 katakanlah kasus yang sedang ditangani dan bahkan yang sekarang ini mereka sangat, saya kira semua mengapresiasi karena dia, Noel adalah jelas dia adalah kader Gerindra. Itu membuktikan bahwa endorsing penguatan daripada presiden harus memberantas korupsi ke akar-akarnya. Sekarang saya kira penegak hukum. Nah, yang kita ingatkan begini, pengalaman kami sebagai praktisi hukum, akan laknat adalah yang sering terjadi, katakanlah beberapa kasus Sambo misalnya, para penegak hukum ini juga mengambil keuntungan juga. Ini juga harus diwanti-wanti sehingga terjadi deterrent efek kepada masyarakat, Tiara. Oke, baik. Tiara, saya ingin ingatkan begini. Saya termasuk warga negara yang dirugikan dengan kasus korupsi kuota haji. Karena saya haji di tahun 2024. Kalau ada korupsi di situ, saya korban salah satu. Oleh karena itu, saya minta serius kepada KPK mempercepat proses itu. Jangan lamban dan jangan banyak sekali penundaan-penundaan waktu. Karena masyarakat sudah geram. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan kasus yang Hasto dan satu lagi yang kasus Lembong, saya salut dengan pemerintah Prabowo. Karena apa? Saya ingin katakan saat itu menunjukkan Prabowo tidak cawe-cawe di dalam proses penegakan. Dia begitu putusan, dia ambil kewenangannya. Baik, kita fokus kembali ke pembahasan kita, Bang. Kalaupun nanti ada pejabat ataupun juga kita katakan level menteri begitu ya, yang kemudian ini bisa terlibat atau bahkan tahu aliran dana ini, konsekuensi hukumnya apa, Bang Nasrullah? Harus diusut ya. Kalau bahkan kalaupun belum tahu ada yang terlibat, otomatis para aparat penegak hukum, karena ada anak buah menteri langsung nomor 2 ya harus mendengar keterangan dari para menteri. Sekalipun itu hanya menteri, apakah pernah mendengar istilah sultan, apakah pernah proyek-proyek lain, bahkan itu kan di satu perizinan sertifikasi itu ya, itu ada berapa titik-titik sentral yang bermasalah, yang bermerah ya, yang sering timbulnya korupsi, pasti terpetakan oleh KPK. Ini bukan hanya di sertifikasi, itu satu departemen, belum lagi departemen lain. Oleh karena itu, ini seharusnya awal bangkitnya aparat penegak hukum. Tapi aparat penegak hukum harus terlebih dahulu tahu diri, karena oleh karena itu juga negara harus menyediakan biaya penegakan hukum yang normal. Jangan sampai suruh tegakkan hukum, biaya penegakan hukumnya nggak cukup, indeks biayanya. Nah, oleh karena itu kalau mau berantas korupsi, baik polisi, kejaksaan dan KPK berikan wewenang yang harus sama, bersinergi, indeks begitu ya? biaya perkara yang sama, kewenangan yang sama, dan bersinergi. Jangan ada hanya persaingan semu yang kecil-kecilan. Bicara untuk kepentingan bangsa dan negara, berbagi tugasnya. Oke, baik. Bang Saur, kalau seandainya kita melihat fokus pada Sang Sultan ini ya, Bobi, yang bisa melakukan begitu banyak, mengeluarkan bahkan menerima aliran dana begitu banyak, bisakah ia melakukan ini seorang diri atau bahkan ada sosok di balik ini semua ya? Artinya power besar yang kemudian membackingi Bobi itu sendiri. Yang pasti kan udah ada 11 ya. Jadi pertanyaan Tiara itu
penting sekali sebagai pertanyaan kunci gitu loh. Sekarang bagaimana soal menteri? Secara leadership dia sudah gagal. Artinya dia tidak bisa memberikan keteladanan. Mestinya kan kalau misalnya Pak Nasrullah, karena keteladanannya begitu dia masuk ke rumah, kemudian anak-anak itu segan. Setidaknya secara leadership sebenarnya dia udah gagal. Nah oleh karena itu kita harus dorong kepada KPK. Mengapa dia tidak tahu di rumahnya terjadi yang kita bilang sangat masif kan, menyangkut katakanlah sertifikasi itu kan menyangkut masif soal setoran-setoran itu ada 11 orang. Bang Saur mengatakan tidak tahu, mungkinkah menteri tidak tahu? Itu saya bilang secara leadership sudah gagal. Nah, ini supaya jangan mereduce kepercayaan kepada Kementerian Tenaga Kerja, prioritas utama daripada KPK di samping tentu menteri yang tahun 2019 ini harus prioritas ini. Dengan memang kita praduga tidak bersalah, tetapi apapun leader, tanggung jawab leader morally, kemudian juga secara manajemen dia sudah gagal. Nah, tapi tidak juga kemudian otomatis dia terlibat dalam berjamaah korupsi ini. Nah, kita dorong KPK harus segera memprioritaskan ini sehingga segera presiden seperti kasus Noel, tentu kembali kita praduga tidak bersalah. Kalau memang ada dugaan dalam hitungan jam kemudian diberhentikan. Tetapi kembali ini KPK sedang bekerja, kita doakan supaya mereka tidak ada lagi barriers. Usut tuntas setuntas-tuntasnya sampai ke akar-akarnya kata Presiden. Baik, itu tadi kalau kita berbicara mengenai dari kasus Noel ini ke atas ya Bang ya, ke level menteri. Bagaimana dengan ke level daerah? Apakah ini juga sedemikian menjamurnya praktik korupsi yang kemudian dilakukan oleh jaringan tertentu di pusat ini sampai ke daerah juga Bang? Iya, misalnya di daerah kami lah Sumatera Utara. Iya kan ternyata ketika kita itu berjamaah juga kan, ada kepala dinas, ada kemudian beberapa. Nah yang kita dorong seperti juga kasus ini, jangan sampai kemudian ada politik hukum yang katakanlah hanya mau mengorbankan atau akan menyelamatkan. Nah KPK atau aparat penegak hukum kemudian mereka sedang mengubur diri mereka atau meredus kepercayaan kepada mereka. Siapapun saya kira itu pesan daripada kepala negara kita dan kepala pemerintahan kita berdiskusi sekali. Tidak ada, bahkan misalnya dalam waktu pidato, jenderal-jenderal saya tahulah kamu yang membackingi ilegal mining, udah berhenti. Saya tahu jenderal besar kayak jenderal kecil itu kan sudah spesifik. Presiden bahkan menyebut jenderal. Nggak mungkin saya pengacara atau Pak Nasrullah atau presenter. Itu membuktikan bagaimana seriusnya kepada Presiden. Dan kita minta juga orang-orang ini, backing ini. Jangan sampai yang saya bilang, saya terus terang pakai peci saya ini, jangan sampai ada juga kemudian jadi penjajah kepada warga negara Anda sendiri. Penjajah sudah selesai, tetapi Anda lebih dahsyat, lebih jahat menjajah saudara-saudaramu dengan merampok yang bukan haknya. Baik, Bang Saur terima kasih, kemudian juga Bang Nasrullah terima kasih. Tentu kita harapkan sama-sama karena memang Pak Prabowo selaku Presiden ini sudah memiliki semangat yang sama aparat gitu ya. Penegak hukum dalam penegakan hukum jangan hanya mengejar image, itu dia. Tapi lebih mengutamakan penegakan hukum, cuman jangan membahayakan keuangan negara dalam penegakan hukum. Jangan sampai asal ramai-ramai justru dari penegakan hukum itu menimbulkan kerugian keuangan negara yang baru. Jadi bumerang untuk kita begitu ya. Tentunya Presiden ini juga turut didukung oleh sejumlah aparat, tidak bisa sendirian begitu ya Bang, tapi juga bersinergi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Nasrullah. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda dengan sejumlah informasi, salah satunya adalah kebakaran besar yang menghanguskan ribuan unit toko di Pasar Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Lengkapnya usai jeda. Pemirsa, kebakaran besar menghanguskan ribuan unit toko di Pasar Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Asap hitam membumbung tinggi dari kobaran besar api yang membakar hampir semua unit bangunan di pusat perbelanjaan tersebut. Diduga, kobaran api pertama kali muncul sekitar pukul 4 sebelum subuh pagi tadi. Kobaran api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 8 pagi setelah puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Belum diketahui penyebab pasti maupun total kerugian atas insiden kebakaran ini.
Izin pimpinan, kebakaran Pasar Payakumbuh saat ini. Gudang mebel di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Api membakar hampir ke seluruh barang mebel. Dari video amatir warga, api membakar gudang mebel di Desa Kebon Candi, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Api dengan cepat merembet ke seluruh bagian gudang. Sejumlah barang mebel yang tersimpan di dalam gudang ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area dalam gudang. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Menyelamatkan barang yang bisa diselamatkan. Gua mundur, nggak ada sing nganu. Detasemen Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang melibatkan personil TNI aktif Serma Tengku Dianugraha. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oknum aktif Serma Tengku Dianugraha digelar di Jalan Pasar Besar Dusun 9, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 8 adegan saat menghabisi nyawa sang istri. Pelaku menikam dan menusuknya menggunakan sangkur M16 milik pelaku. Adapun motif pelaku melakukan penikaman diduga akibat masalah ekonomi. Keluarga korban berteriak histeris saat rekonstruksi berlangsung. Usai rekonstruksi, Serma Tengku Dianugraha mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat meninggalkan lokasi rekonstruksi. Momen ini membuat keluarga korban semakin marah lantaran tersangka tidak menyesali perbuatannya. Pemirsa, di beberapa daerah beras premium hilang di pasaran atau langka, namun tidak dengan di Surabaya. Meski harga beras premium berbagai merek terus mengalami kenaikan, pengiriman stok beras premium ke pedagang tetap aman. Harga beberapa beras premium terus mengalami kenaikan rata-rata Rp1.000 per 5 kilonya. Salah satu pedagang mengatakan untuk beras premium pengiriman hingga kini masih lancar. Pedagang dan pembeli berharap pasokan atau distribusi beras premium terus aman dan merata di berbagai wilayah dan harga beras tidak terus naik. Pembeli itu. Yang premium ya? Ya, ini yang premium. Mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa mengecam pihak Rektorat UI yang telah mengundang peneliti pro-Zionis Peter Berkowitz. Ya, sementara itu pihak Universitas Indonesia mengaku kecolongan telah mengundang Akademi pro-Zionis dan menyampaikan permintaan maaf serta menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Mahasiswa dari berbagai fakultas menggelar unjuk rasa terkait kekecewaan mereka kepada pihak Rektorat UI yang mengundang peneliti pro-Zionis Peter Berkowitz. Berkowitz menjadi narasumber pada orasi ilmiah kegiatan pengenalan sistem akademik program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia pada Sabtu 23 Agustus lalu. Mahasiswa mengecam keras pihak Rektorat UI dan menuntut komitmen konkret dari UI yang selalu menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, namun malah mengundang akademisi pro-Zionis. Kami menolak dan juga mengecam keras perbuatan rektorat terhadap pengundangan Peter Berkowitz yang mana terafiliasi kuat dengan Zionis. Dan juga ketika kita background checking memang betul-betul terlihat bahwa Peter ini merupakan sosok pegiat pro-Zionis gitu. Itu yang kita kecewakan. Kami menuntut komitmen setinggi-tingginya, komitmen konkret dari pihak rektorat. Karena apa? Karena selama ini kami dicekoki, selaku mahasiswa kami dicekoki nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai persatuan. Tapi kami tidak melihat itu ketika pihak rektorat justru malah mengundang orang yang pro dengan genocide gitu.
Sementara itu, pihak Universitas Indonesia mengaku kecolongan telah mengundang akademisi Peter Berkowitz pada kegiatan pengenalan sistem akademik program Pasca Sarjana UI. Atas kegaduhan tersebut, UI menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa UI mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Ya, itu kita kecolongan ya. Terus gimana, Pak? Ya, kita menegaskan bahwa kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Seandainya kita dapat informasi urusan Zionis itu sebelum acara, tentunya itu kita delete dari acaranya. Sebenarnya sebelum diundang seperti apa sih, Pak? Jadi konsepnya itu awalnya sebagai research university. Jadi kita mau ada narasumber dari universitas terkemuka di dunia, Stanford, kemudian MIT, akademisi dan praktisi, ya. Kemudian sosial humaniora dan STEM. Sesimpel itu tadinya. Dan kita tidak menduga bahwa yang bersangkutan Zionis. Ya. Peter Berkowitz merupakan peneliti senior keturunan Yahudi dari Universitas Stanford yang kerap menyuarakan dukungannya kepada Zionis Israel. Dari Depok, Jawa Barat, Melik Kasna, TV One, mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekalian menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harahan. Dan saya Windy Welitonia. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan catatan demokrasi bersama rekan kami Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.